Apa ada orang yang menyuruh Bapak melakukan ini? Pokoknya inget ya, kalau saya kena masalah, Pak Amran juga ikut kena. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Bu Rosa dapat bukti video itu dari mana? Iya, Pak Brahma. Itu adalah handphone dari bodyguard saya. Dia yang merekam karena curiga dengan gerak-gerik dari Pak Amran ini. Saya nggak mungkin mengatakan bahwa Rena yang merekam Pak Amran. Karena hal itu bisa membahayakan Rena. Amran ini karyawan dari Bu Rosa. Apa jangan-jangan Bu Rosa terlibat? Apa? Pak jangan bicara seperti itu. Aku tahu Tante Rosa seperti apa. It's okay, Devan. Biar saya jelaskan ke papa kamu. Pak Amran. Iya. Bapak buang botol bubuk kacang itu kan? Maksud dan tujuannya apa? Maksudnya kan, itu kan saya cicipin. Rasanya udah asem. Apa? Saya buang. Oke. Personally, atas nama saya pribadi, saya minta maaf. Karena memang benar. Pak Amran ini adalah karyawan saya. Saya menggaji dia. Tapi urusan kenapa dia menaburkan bubuk kacang dan alasannya apa, saya sama sekali tidak tahu menahu. Dan sebagai bentuk tanggung jawab saya akan pecat dia. Bu Rosa, saya mohon jangan pecat saya. Atau mungkin bahkan akan saya laporkan ke polisi untuk usut lebih lanjut. Tolong, Bu. Tolong, jangan laporin saya ke polisi. Saya minta maaf. Tolong, Bu. Ampun. Randy Riza, tolong bawa Pak Amran ke Aula Villa untuk kita tanya lebih lanjut. Ya, tapi jangan laporin saya ke polisi. Bawa. Tolong jangan pecat saya juga, Bu. Iya, jangan pecat saya. Pak Prama, Pak Surya, saya menyusul mereka dulu. Ya. Ikut apa? Pak Renzi, Pak Riza, tolong lepasin saya, Pak. Saya sama sekali nggak tahu kalau Pak Prama itu punya alergi kacang. Saya nggak tahu. Tolong, Pak. Pak Amran gak usah banyak ngomong. Pak Amran sengaja kan untuk bikin rusuh di sini kan? Iya kan? Enggak, sama sekali enggak. Saya nggak nyangka kalau kejadiannya bakal begini, Pak. Saya nggak nyangka. Pak Amran jangan bohong ya, Pak. Kalau Bapak bohong, saya... Tenang dulu. Kita tunggu dulu. Bu Rosa sama sini dulu, ya. Bu Rosa, tolong, Bu. Tolong, Bu. Jangan pecat saya, Bu. Ampuni saya, Bu. Dan tolong jangan laporin saya ke polisi, Bu. Jangan. Udah, nggak usah kayak gini, Pak. Iya. Cuma kan, Bu, kasihan anak-anak yang di jalanan itu yang saya tampung di rumah saya. Kalau saya dipecat atau saya dipenjara, mereka makan apa? Pak Amran, mereka pasti akan tetap makan. Mereka akan tetap bisa bertahan hidup tanpa ada Pak Amran. Mereka bisa survive. Ya, sudah, nggak usah didramatisir kayak gini, Pak Amran. Dan masalah melaporkan ke polisi itu bukan hak dan wewenang saya. Nah, kalau bukan hak Ibu, bukan wewenang Ibu, terus hak dan wewenang siapa, Bu? Bapak ngasih serbuk kacang ke siapa? Ke Pak Prama, kan? Ya, jadi Pak Prama yang berhak melaporkan Pak Amran ke polisi. Perkara dia memaafkan Pak Amran atau tidak, itu hak beliau. Aduh, apes bener dah gua. Pakai ada yang ngerekam gua segala. Bisa-bisanya gua kagak nyadar. Mana si Juki kagak ada lagi. Dari awal aku percaya. Bukan kamu pelaku. Makasih udah percaya sama aku.
Kak Elsa, aku minta maaf ya udah negatif thinking sama kakak. Nggak apa-apa, Kirana. Tapi kedepannya kamu harus percaya sama Elsa. Elsa nggak mungkin menyakiti Papa. Ya. Maafin ya, Kak. Ya nggak apa-apa kok. Wajar, kan kakak yang bikinin makanan buat Papa. Ya, sekarang aku percaya. Sekali lagi maafin aku ya Kak Devan, Kak Elsa. Pak Prama, tadi Pak Prama sudah dengar kan? Faktanya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Sekarang bagaimana sikap Pak Prama terhadap putri saya? Pak, bukannya selama ini Papa yang mengajarkan aku. Kalau kita berbuat salah, kita harus berani minta maaf. Elsa, Papa minta maaf karena sudah menuduh Elsa tanpa bukti. Ya Pak, saya maafin Pak. Devan, usut semua ini sampai tuntas. Cari tahu dan desak Amran supaya kita bisa tahu apa motifnya. Iya Pak, aku janji aku akan usut. Ya udah, kita ke aula sekarang. Ayo. Papa udah mendingan? Ya, kamu nggak ikut mereka. Aku di sini aja jagain Papa. Mah, Sidang juga di sini ya jagain Opa. Malu sekali saya sama semua orang sudah menuduh Elsa tanpa bukti. Kebencian saya sama Elsa sudah membutakan naluri dan akal sehat saya. Kalian duluan aja ya, Papa mesti angkat telepon, ya? Ya udah kalau gitu, aku ke aula duluan ya Pak. Ya. Van, kayaknya aku nunggu di sini aja sampai Papa selesai teleponan ya. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Surya. Gimana? Sedang ada di mana nih Pak? Saya lagi liburan sama keluarga saya. Ada apa Pak? Begini Pak Surya, setelah kita itu ketemu kemarin, saya mempromosikan perusahaan Bapak. Dan kolega-kolega saya itu tertarik, dan mereka itu sekarang ingin ketemu dengan Bapak. Oh boleh. Dengan senang hati. Kira-kira mau kapan ketemunya? Bagaimana kalau umpamanya besok? Besok? Kenapa mendadak sekali Pak? Ini saya lagi liburan sama keluarga saya. Mau ketemu di mana? Kolega-kolega saya ini sedang ada di Melbourne, Australia. Di Melbourne? Apa Papa diminta untuk pergi ke Melbourne? Ya Pak, ini mendadak sekali soalnya. Apa nggak bisa diundur minggu depan Pak, biar saya bisa lebih siap-siap? Mohon maaf ya Pak ya, ini kan namanya peluang ya Pak ya. Saya khawatir kalau Bapak tidak datang, maka peluang itu bisa hilang dan digantikan oleh orang lain Pak. Jadi sebaiknya Bapak pesan tiket dulu Pak untuk besok. Oke, saya coba diskusi dulu sama keluarga. Ya, nanti saya hubungin Bapak lagi. Baik Pak Surya, saya tunggu kabarnya secepatnya ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Devan, tolong lepasin saya. Dan tolong bilang sama Pak Prama, jangan laporin saya ke polisi, Pak. Jangan, Pak. Apa ada orang yang menyuruh Bapak melakukan ini? Pokoknya inget ya, kalau saya kena masalah, Pak Amran juga ikut kena. Oke. Kalau sampai gue sebutin nama Arumi, bisa-bisa kasus Rena juga bakalan kebongkar. Masalah ini bisa tambah panjang dah. Gue bisa kena hukuman yang berat ini. Kenapa Bapak diam aja? Apa ada orang yang menyuruh Bapak melakukan ini? Gak ada, Pak. Gak ada.
Gak ada yang nyuruh saya. Saya tidak percaya kalau tidak ada orang yang menyuruh Bapak melakukan ini. Kalau memang tidak ada orang yang menyuruh, ada masalah apa Bapak dengan papa saya? Nggak ada. Saya nggak punya masalah apa-apa sama papanya Pak Depan. Tapi kenapa Bapak memberikan bubuk kacang kepada makanan papa saya? Saya harus jujur, saya akan ceritakan yang sebenarnya.